Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Azrul Aswar, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Inti yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang aplikasi dari gejala radioaktivitas. Perkenalkan, nama saya Marsaron dengan NIM H102120122. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, itu ada pengertian radioaktivitas, dan yang kedua, aplikasi radioaktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian radioaktivitas. Pengertian radioaktivitas adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Pada dasarnya, makhluk hidup telah menerima paparan radiasi, baik yang berasal dari sumber radiasi alami seperti sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, maupun radiasi akibat penggunaan zat radioaktif seperti uranium, sinar alfa, dan sinar gamma, serta bahan radioaktif yang lainnya. Pemancaran radiasi secara terus-menerus sepanjang waktu dari inti radioaktif ini akan mengakibatkan berkurangnya jumlah inti atom radioaktif. Peristiwa penyusutan jumlah inti atom ini disebut peluruhan atau disintegrasi, sedangkan dalam ilmu fisika dikenal dengan nama radioaktivitas. Peluruhan inti atom radioaktif ini bertujuan agar inti atom dalam unsur radioaktif mencapai kestabilan. Oleh karena itu, inti atom yang tidak stabil akan dengan sendirinya menunjukkan gejala radioaktivitas. Radioaktivitas ini terjadi secara spontan dan disertai radiasi berupa gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi dari radioaktivitas. Yang pertama, kita akan membahas di bidang kedokteran. Yang kedua, kita akan membahas tentang di bidang industri. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang aplikasi radioaktivitas di bidang pertanian. Dan yang keempat, kita akan membahas radioaktivitas di bidang hidrologi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas di bidang kedokteran. Yaitu PET scan atau positron emission tomography scan, digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit kanker dalam tubuh. Positron emission tomography scan atau PET scan ini adalah salah satu teknologi kedokteran nuklir yang digunakan di seluruh dunia. PET scan berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan atau aktivitas sel di dalam tubuh manusia. PET scan digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit kanker dalam tubuh, mendeteksi penyebaran sel kanker yang telah menyebar, penentuan stadium penyakit kanker, digunakan untuk menentukan bagaimana penanganan dan pengobatan selanjutnya untuk penderita penyakit kanker. Pemeriksaan positron emission tomography scan atau PET scan ini menggunakan zat radioaktif dengan cara menyuntikkan cairan khusus yang mengandung zat radioaktif ke dalam tubuh. Zat radioaktif yang biasanya digunakan adalah fluoroyosil atau FDG. Karena dalam FDG terdapat radioisotop fluor 18, karena dapat dideteksi dengan mudah dari luar tubuh melalui radiasi. Radio tracer ini berfungsi sebagai pelacak untuk menunjukkan aktivitas sel-sel di dalam tubuh yang abnormal, seperti sel kanker yang punya aktivitas metabolik berlebih. Manfaat lain radioaktivitas di bidang kedokteran juga ada karbon 14 yang biasanya digunakan untuk mengetahui abnormal pada diabetes dan anemia. Kemudian ada kobalt 60 atau radium 60 yang biasanya digunakan untuk terapi mematikan sel tumor dan sel kanker.
Kemudian ada iodin 123 digunakan untuk mendeteksi penyakit otak dan untuk mengetahui gangguan ginjal. Manfaat radioaktivitas tidak hanya juga pada bidang kedokteran, tetapi ada juga di bidang industri. Salah satunya adalah penggunaan radio tracer alam, proses pendeteksian kebocoran pipa bawah tanah, dan penggunaan iradiasi sinar gamma dalam bidang industri. Penggunaan radio tracer alam, proses pendeteksian kebocoran pipa bawah tanah yang biasa digunakan untuk proses pendeteksian kebocoran pipa, yaitu sodium 24, natrium 24 dalam bentuk garam NaCl atau Na2CO3. Kebocoran pipa bawah tanah dapat dideteksi dengan cara menyuntikkan radioisotop Na24 atau sodium 24. Radioisotop ini akan memancarkan sinar gamma saat dideteksi dengan alat pendeteksi. Pada dasarnya, pendeteksian kebocoran pipa bawah tanah berdasarkan pada jumlah intensitas yang terdeteksi oleh alat pendeteksi. Ketika intensitas radiasi yang terdeteksi pada titik tertentu memiliki nilai yang besar dibandingkan intensitas pada titik yang lain, maka dapat dicurigai terjadi kebocoran pada bagian titik tersebut. Alat yang digunakan sebagai pendeteksi ini adalah Geiger-Müller. Alat ini akan mendeteksi di mana pancaran radioaktif keluar, area di dalam tanah yang menunjukkan adanya radiasi dengan intensitas tinggi akan terdeteksi sebagai titik sumber kebocoran pipa. Kemudian, penggunaan iradiasi sinar gamma dalam bidang industri. Dalam bidang industri, penggunaan iradiator sinar gamma telah digunakan secara komersial untuk mensterilkan alat kedokteran, bahan pengemas, bahan baku obat, atau untuk membunuh mikroba patogen dan mikroba pembusuk yang berada di dalam bahan pangan dan kosmetik, sehingga bahan tersebut dapat dipakai dengan aman dan dapat disimpan lebih lama. Radioisotop sebagai sumber radiasi dapat memancarkan radiasi dengan waktu paruh yang berbeda untuk setiap isotop. Sinar gamma memiliki gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan hampir menyamai kecepatan cahaya. Arahnya tidak dipengaruhi medan magnet, jarak lintasan relatif panjang sehingga memiliki energi yang besar dan daya tembus yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat radioaktivitas di bidang pertanian. Yang pertama adalah mutasi tanaman. Mutasi tanaman adalah perubahan gen yang menyebabkan perubahan fisik, sifat, makhluk hidup dan dapat diwariskan pada keturunannya. Mutasi tanaman dilakukan untuk menemukan varietas baru atau varietas yang unggul. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan sifat unggul adalah dengan merubah faktor pembawa sifat atau gen. Radiasi dalam mutasi tanaman biasanya menggunakan sinar gamma dari radioaktif kobalt 60. Contohnya adalah pada kedelai muria dan padi atomita yang memiliki keunggulan tertentu. Terlalu sering terpapar radiasi kobalt 60 dengan jangka panjang atau jumlah yang besar dapat menyebabkan bahaya dalam bidang kesehatan karena kobalt 60 dieskresi dan sisanya diserap oleh jaringan tubuh seperti hati, ginjal, dan tulang dan menyebabkan sel kanker. Yang kedua, manfaat radioaktivitas di bidang pertanian adalah pemberantasan hama. Radiasi pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul. Kemudian yang keempat adalah manfaat atau aplikasi radioaktivitas di bidang hidrologi, yaitu menguji kecepatan aliran sungai. Radioisotop yang biasa digunakan untuk menghitung debit air adalah Na24 atau natrium 24. Radioisotop yang biasanya digunakan untuk menghitung debit air biasanya adalah natrium 24 atau Na24 yang berupa garam natrium klorida. Cara penggunaannya, garam NaCl dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya. Pada titik tertentu, intensitas radiasi akan dideteksi sehingga rentan waktu yang digunakan untuk mencapai jarak tersebut dapat diketahui. Pengujian debit air
dengan menggunakan radioisotop ini dapat secara akurat melacak serta mengukur ketersediaan air dari sumber air yang berada di bawah tanah. Teknik ini memungkinkan untuk melakukan analisis, pengolahan, dan juga pelestarian sumber air. Radiasi radioaktif yang digunakan dalam proses ini juga bisa memberikan dampak negatif jika terpapar secara terus-menerus dan dalam intensitas yang tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan pada sel-sel makhluk hidup dan membahayakan kesehatan. Baiklah, referensi jurnal. Ada 5 referensi jurnal yang saya gunakan. Yang pertama dari Pinkan Senduk dan kawan-kawan yang berjudul Penggunaan Radioisotop pada Deteksi Dini Penyakit Kanker. Yang kedua dari Dwi Setiawan dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Radioisotop Metil Bromida 82 CH3 Br dengan nomor massa 82. Yang ketiga dari jurnal Rati Heriana dengan judul Analisis Posisi Sumber Radioaktif Kobal pada Pesawat Teleterapi Kobal 60. Dan yang keempat dari Sri Murniasih dan kawan-kawan dengan judul Performa Laboratorium AAN pada pengukuran radionukleida dengan aktivasi rendah. Dan yang terakhir dari Aisyah dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Mutasi Fisik Iradiasi Sinar Gamma terhadap keragaman genetik dan penampilan Coleus Blumei. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.